Iya, Mbak Prita pasti udah denger nih kan jeritan hati Zafrans nih Mbak belakangan ini dan jeritan hati netizen lainnya karena gimana sih Mbak inflasi nih terus semuanya pada naik, pada mahal. Aku makin pusing ngatur keuangan katanya Mbak harus gimana sih Mbak? Coba tolong dibocorin dan mohon maaf ini langsung ditodong ya. Apa Monggo Mbak. kalau yang namanya urusan keuangan itu nggak usah pakai basa-basi, Mel. Jadi betul banget Bener. bahwa kita ini berhidup di dunia di mana kita mesti menyadari ada yang namanya sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi itu juga di dalamnya itu ada berbagai rupa, termasuk salah satunya adalah demand dan supply. Nah, demand dan supply, permintaan penawaran itu juga menyebabkan adanya apa namanya fenomena-fenomena, salah satunya adalah kenaikan harga atau kita kenal dengan istilah inflasi. Nah, inflasi ini kan sebenarnya ada dua, Emil ya, yaitu inflasi yang memang bisa kita atur dan inflasi yang memang kita harus terima. Nah, kenaikan listrik, bensin, terus mungkin harga-harga bahan pokok, itu adalah kenaikan yang tidak bisa kita atur. Nah, kita harus terima aja. Sekarang pertanyaannya kita bisa ngapain? Nah, sekarang kan Mm, yang harus kita adalah gaya hidup kita. Jadi mm, pada saat tidak bisa mengatur kenaikan harga karena memang itu sudah datang dari regulator atau dari pemerintah, maka yang bisa kita atur itu adalah dari internal kita, Mel. For example, betul. kan seorang Meliza nggak bisa hidup tanpa cabai misalnya ya, karena semuanya dicabein sama dia gitu kan ya, sampai makaroni aja dikasih Betul. cabai. Nah, kalau udah tahu harus banget, mungkin bisa dicari substitusinya atau dikendalikan lah keinginan untuk makan Mm, yang pedas-pedas. Jadi itu salah ya. satu cara kita mengendalikan hidup kita sehingga kita Mm, jadi punya anggaran. Nah, for example lagi misalnya bensin. Kan memang bensin itu sangat berpengaruh terhadap performa dari kendaraan yang kita mm, punya. Bener. betul. Misalnya aku memang aku terpaksa harus membeli bensin yang apa taraf RON-nya itu tuh 98 ke atas gitu, 98 lah gitu. Nah, itu sekarang itu aku melihat, wow, 1 liternya 16.000 ya. Kok kayak Aduh. beli kekinian gitu kan. Kira-kira tuh kayak Mm, gitu. Aku kan jadi, tapi itu tidak punya pilihan. Either aku akhirnya pakai kendaraan umum, atau misalnya tetap memakai kendaraan yang sama, tetapi yang mungkin rutenya diatur. Atau iya. misalnya memang akhirnya mengganti kendaraan sehingga barangkali tidak memerlukan jenis bensin yang seperti itu. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita melaksanakan poin yang kedua, yaitu mulai berhemat dan hidup lebih frugal. Jadi kalau poin Mm, yang pertama mengatur gaya hidup kita supaya mm, anggaran kita. Poin yang kedua itu adalah gimana kita bisa berhemat dan hidup lebih frugal. Nah, hidup frugal ini tuh bukan pelit. Ini dua hal yang sangat mm. berbeda. Karena kalau kita Oke, berbicara uangnya ada, dia nggak mau. Tetapi kalau oke. frugal itu, kita mencari opsi yang paling ekonomis. Jadi kayak misalnya kendaraan, ya Mm, kita mencari kendaraan yang memang masih masuk akal buat kita, tetapi lebih ekonomis gitu loh. Kira-kira seperti itu. oke. Yang terakhir, opsinya adalah menambah penghasilan. Jadi pada saat Mm, kita nih Mel atau friends nih merasa bahwa gaji gue naik tapi naiknya segitu, ternyata pengeluarannya naiknya lebih parah lagi. Berarti kita kalau tidak bisa melakukan yang pertama kedua, ya kita melakukan yang ketiga, yaitu menambah penghasilan. Nah, ini yang sebenarnya menurut aku tuh paling menarik, yaitu poin menambah mm, penghasilan. Nah, meskipun kita saat ini memang menghadapi tantangan yaitu inflasi, tetapi kita mm. sekarang hidup di digital, di zaman dimana Betul. kita tuh sebetulnya buka peluang-peluang untuk bisa menambah penghasilan gitu, Mel. Oke, menarik banget ya Mbak. Jadi tadi yang pertama diatur itu dari diri sendiri dulu. Yang kedua yang hidup frugal itu kan kita berarti memilih yang lebih ini ya Mbak ya, yang lebih hemat itu bukan berarti pelit. Nah, yang menarik yang ketiga nih Mbak. Kadang udah hemat sampai kayak aduh bingung mau apa lagi gitu ya yang dihemat pas banget nih Mbak. Aku juga mau ngajak langsung nih ke Mbak Ana coba kita tanya ya Mbak supaya gimana sih cara nambah penghasilan dari hobi atau passion kita. Coba kita cek dulu bocoran dari Mbak Ana. Mana ya Mbak Ana? Sebentar ya Mbak. Aku coba invite dulu. Nah, sekedap. Nah, Nih, sambil nunggu. Uh-uh. kan katanya gitu. Nah, Hai, Mbak Ana, apa Assalamualaikum. Halo Mbak kabar? Prita, Mbak Mel. Baik, Alhamdulillah. Sehat. Suara aku jelas nggak nih? Waalaikumsalam. Jelas Mbak. Jelas ya Sejelas masa suara. depan keuangan Zafrans nih. Amin. Amin. Nah,
Mbak Ana tadi Yes. tuh Hmm, aku tuh seru banget. kemarin-kemarin sempet sempet lihat nih Mm-mm. story Mbak Ana nih lagi sharing-sharing katanya akhirnya Mbak Ana tuh sebelum ada APDC Mbak Ana pernah menjadi host gitu ya Mbak ya. Mhm, Bisa mhm. diceritain nggak sih Mbak hal apa sih sebenarnya yang menjadi pertimbangan nih buat Mbak Ana sampai akhirnya Mbak Ana itu memutuskan berprofesi untuk menjadi psikolog klinis gitu Mbak dan akhirnya Iya. memiliki usaha sendiri sama sang suami nih Mbak. Boleh di-share dong ke Zafren semua Mbak Ana? Oke, thank you Mbak Mel. Hai Mbak Prita. Aku seru banget tadi dengerin cerita soal inflasi ya, karena bener banget poin ketiga nambah penghasilan tuh jadi membuat kita semua tuh jadi kreatif. Gimana caranya jadi cuan gitu kan. Nah, kalau kita bahas soal gimana sih awal dulu aku ngerjain profesiku sebagai psikolog, dulu sebenarnya jadi host TV, penyiar radio tuh waktu kuliah, waktu zaman sekolah nih, Mbak Oke. Meliza. Jadi aku tuh percaya kalau kita mengerjakan sesuatu yang benar-benar kita sukai, itu kayak semacam punya bahan bakar yang membuat kita tuh kayak sulit untuk berhenti. Jadi apapun tantangannya tuh kayak ada muncul kreativitas aja. Misalnya contoh nih ya, kalau emang passionnya dari dulu, kebetulan passion aku tuh ngajar, public speaking, sharing. Jadi memang udah arahnya kan jelas nih ya, kayak aku siaran radio, terus kemudian siaran TV. Sebenarnya waktu ngerjain itu nggak ada pikiran untuk berprofesi sebagai apa tuh belum jelas. Cuma aku suka aja enjoy Oke. ngerjainnya. Nah ternyata berjalannya waktu kuliah SMA menuju kuliah, aku suka banget baca buku psikologi gitu kan. Nah waktu baca buku Oke. psikologi, mutusin buat jadi psikolog. Nah, sambil jadi mahasiswa psikologi, sambil siaran, tapi sebenarnya emang udah tahu pengen jadi psikolog, nggak pengen jadi penyiar TV, nggak pengen jadi penyiar radio. Cuma skill yang aku dapetin waktu siaran itu bisa nambah keahlian aku untuk jadi psikolog supaya aku public speakingku lancar, komunikasiku jadi bagus gitu kan. Bener, ternyata akhirnya waktu aku jadi psikolog, terus bikin APDC itu sebenarnya sendiri awalnya tuh Mbak Mel. Suami itu baru belakangan ini ngebantuin karena aku udah mulai kayak, oh makin banyak yang dikerjain. Tadi tuh Iya, kata Mbak iya. Prita kan penambah penghasilan tuh penting gitu kan. Akhirnya semakin banyak ketemu peluang-peluang apalagi di era digital yang mau bikin aku tuh bisa ngerjain banyak hal. Nah, makanya aku butuh support dari Mas Aji buat join ngembangin APDC Indonesia ini. Tapi so far sebenarnya gimana sih teman-teman Zap Friends ini, aku pengen mungkin tadi yang Mbak Prita sampaikan menambah penghasilan itu dimulai dari apa yang kita suka. Itu sih mungkin yang aku jalani Mbak Prita, Mbak Mel. Oke, seru banget ya Mbak Ana Mhm. bisa nemu passion, akhirnya membawa penghasilan yang luar biasa ya Mbak sekarang, dan menghasilkan juga nih dari profesi Mbak Ana sekarang sama suami. Terus Mbak Prita sebenarnya aku mau nanya ke Mbak Prita ya, Mhm. seberapa penting sih Mbak mencari pekerjaan yang sesuai sama passion kita ya? Apakah lebih baik bekerja sesuai passion atau bekerja dengan gaji besar atau yang penting ada aja deh gitu Mbak? Gimana tuh Mbak Prita? Kan orang kan berada dalam tahapan hidup yang berbeda-beda, bener nggak? Hmm. Gitu kan? Bener. Kayak kita, terus Analisa, Meliza, semua punya tahapan hidup yang berbeda-beda. Dan di setiap Ya. tahapan hidup, tantangannya tuh pasti ada gitu loh. Nah, Mhm. tantangan kan memang pasti ada dari segi mental pasti ada, terus dari Yes. segi kesehatan juga ada, dan dari segi finansial tuh juga ada. Nah, Mhm. sekarang ini adalah tantangan finansial yang kita lagi hadapin tuh apa? Kan kita-kita kan kayak gitu, bener nggak? Yap. Saat misalnya kita tantangan finansialnya tuh kategorinya adalah rendah, mungkin kita hanya menyokong hidup kita sendiri. Ibaratnya, Mhm. lah kalau hari ini makannya nasi sama telur aja, ya nggak apa-apa gitu kan. Kita nggak menyokong hidup orang dan lain-lain, berarti mencari passion dengan mungkin gaji yang minim itu masih memungkinkan untuk dia lakukan. Bener nggak? Aku Karena setuju. nggak ada sama sekali orang lain atau misalnya koneksi-koneksi keluar yang memang membutuhkan kita untuk berpenghasilan lebih besar. So, Mhm. you can actually gali passionnya segala macam tuh bisa banget. Ya. Tapi pada saat dia mencapai pada tahap hidup tertentu, di mana mungkin memang tantangan finansialnya juga lebih tinggi. Nah ini macam-macam nih penyebabnya. Bisa karena faktornya memang internal dia sendiri. Mungkin dia punya keinginan yang luar biasa. Misalnya, wah melihat, dia bisa beli mobil yang apa 2 pintu yang naik ke atas sih juga mau gitu kan ya. Berarti muncul keinginannya dari dirinya dia tuh, benar nggak? Iya, Atau benar-benar. memang faktornya eksternal, yaitu misalnya ya dia harus menyokong orang tua, atau misalnya dia juga sudah punya anak, atau Mhm. dia sendiri misalnya anak-anaknya udah mulai masuk sekolah. Dulunya misalnya masih nggak bisa nih nggak sekolah nih, cuman playgroup playgroup TK. Mhm.
tapi udah masuk SD harus sekolah kan gitu. Jadi Ya, pada tantangan finansial sepertinya ngebalance antara passion dengan uang itu jadi penting banget karena ya, nggak bisa dipungkirin cuan jadi penting dalam hidupnya dia pada tahapan itu, sehingga yang kita harus lakukan adalah menemukan tantangan finansial kita apa, kita cocokkan dengan apa pekerjaan yang bisa membawa penghasilan yang bisa menjawab tantangan tersebut. Tapi tentu saja yang namanya kerja kalau nggak ada rasa suka, minat mhm. di situ, pasti juga akan jadi marah-marah dan mutung mulu, bener nggak sih Mbak Ana? Iya Yes, kan? bener banget. Aku tuh Ak- selalu lihat Mbak Ana itu ya, misal hmm. begajulan banget dari Jogja, atau tiba-tiba di sini segala macam. Kalau dia nggak punya passion di situ, menurut Mm-mm. aku akan marah-marah aja gitu loh, karena Ya, ibaratnya lu capek banget sih hidup gue, ibaratnya kan kayak gitu, bener pasti nggak? ngeluh mulu ya. Ngeluh mulu. Mm-mm. Tapi pada saat suka, keluhan itu juga akhirnya menjadi ya udahlah, memang ini yang harus saya jalanin gitu. Jadi kalau Betul. melihatnya, karena aku sebagai financial consultant, of course kita mengutamakan gimana menjawab tantangan finansial, ya Ya, enggak. bener. Tapi masalah itu menurut aku akan sangat membantu kita untuk bisa bekerja Mhm. lebih apa ya, lebih seneng, terus kita lebih legowo, lebih ini, supaya akhirnya kita tuh juga tepat sasaran gitu. Oh, kita ngerjain segini, kita dapetnya segini, dan itu semuanya jadi tepat gitu pada saat memang kita passionate dengan pekerjaan yang kita lakukan. Bener gak sih, Mbak Ana? Aku setuju banget tuh Mbak Prita Mbak Mel. Tapi sebenarnya ini yang suka jadi salah kaprah tuh orang jadi melulu ngejar passion. Tadi aku sempat buka obrolan kan di IG story gitu tentang passion, cuan, dan lain sebagainya. Ada yang bilang gini, aku tuh udah passion banget. Tapi waktu ngerjain kerjaannya aku tiba-tiba ngerasa hilang feeling gitu. Ini harus gimana? Nah kalau aku nih Mbak Prita, Mbak Mel, sama kayak finansial secara mental kita juga punya tahapan hidup yang berbeda tentang passion ini. Jadi misalnya kayak aku flashback ya, dulu waktu aku kuliah sama kayak Mbak Berta sampaikan tadi, aku nggak belum punya beban secara finansial. Artinya aku hidup untuk ya uang saku sendiri. Makanya pada saat itu aku sudah mulai merintis mengejar passion daripada cuan. Jadi waktu itu ingat banget dibayar dengan di bawah UMR gitu ya. Aku lulus S1 waktu itu, tapi aku ngejar itu sebagai passionku. Ngajar gitu kan, cari pengalaman gitu, belum ngejar cuan. Terus apa yang aku kejar ternyata selain passion yang membuat kita itu hidup, selain cuan adalah pengakuan dunia itu membutuhkan kita apa dan keahlian. Jadi kalau kita kerja cuma passion sama cuan, terus kita ngerasa stuck, bisa jadi kita belum dapat yang namanya pengakuan tadi dan kita tuh belum punya keahlian yang matang di situ. Sehingga kita bertanya, kok gue kerja udah passion tapi kok sekarang hilang ya padahal gaji udah gede. Oh, ternyata belum dapat pengakuan ini tadi, belum dapat skill yang memang membuat kita tuh diakui gitu. Nah, berjalannya waktu along the way ya nggak sebentar juga ya Mbak Mel, Mbak Prita pasti journey yang Mbak Prita juga jauh dong secara doi pengalamannya lebih banyak kan. Iya nggak sih Mbak Prita? Ini yang menurut aku tuh nggak bisa instan gitu. Aku pun sekarang pada tahap yang lagi mau melakukan investment yang menurut aku ini mungkin Mbak Prita udah lakukan dulu di beberapa waktu yang lalu di usia beliau gitu kan di proses profesinya. Nah ini kayak sesuatu yang masing-masing teman-teman punya waktunya. Jadi kalau sekarang belum ada passion, mungkin ngejar cuan dulu nggak apa-apa. Misalnya sekarang ngejar cuan apa ngejar passion dulu belum dapat cuan juga nggak apa-apa. Nah mana yang prioritas nih teman-teman? Nah sambil berjalannya waktu jangan pernah lupa kita juga terus ningkatin keahlian. Karena begitu kita mastery terhadap sesuatu yang bisa kita kuasai, apalagi di era digital yang sekarang serba cepat ya Mbak ya, kita tuh kayak ketemu sama opportunity-opportunity baru yang akan membuat kita ketemu nih cuan dan passion menjadi satu. Lama-lama ketika kita bisa, kita ngejalanin, dunia mengakui. Udah deh, enak banget tuh kita dapat ikigai kita, katanya begitu.